Mari kita membangun keluarga yang bahagia, pernikahan yang bahagia. Bagaimana cara membangun pernikahan yang bahagia? Maka bahagiakan pasangan Anda. Bagaimana cara membahagiakannya? Penuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Ada kebutuhan yang dia tidak bisa melakukannya sendirian. Kebutuhan makan, minum, bernafas dia bisa sendiri. Kebutuhan berkarya dia bisa sendiri berkarya. Kebutuhan untuk bekerja dia bisa lakukan sendiri. Tapi ada kebutuhan yang dia tidak bisa sendiri, yaitu kebutuhan untuk diterima. Jadi terima pasangan Anda. Kalau Anda menerima pasangan Anda, maka dia akan bahagia. Dan kalau dia bahagia, maka dia berubah. Tapi kalau Anda mencoba untuk merubahnya, percaya saya, justru dia makin mengkristal dengan sikapnya. Memang saya begini, kamu cinta apa tidak? Tapi kalau kita tidak pengen merubahnya, kita menerimanya. Ketika diterima dia bahagia, ketika dia bahagia dia berubah. Orang bahagia berubah, saya berani jamin. Dan orang bahagia berubah ke arah yang baik. Tak kasih contoh praktis tentang kalau orang bahagia itu berubah ke arah yang baik. Saya menjumpai banyak pemuda-pemudi, ya, belum punya pacar. Waduh, mereka malas mandi, saudara ya. Kenapa malas mandi? Ya nggak punya pacar, ngapain mandi? Nggak ada yang dikunjungin gitu kan. Begitu punya pacar, saudara, sehari mandi 3 kali, seminggu keramas 4 kali, kerimbatnya 2 kali. Begitu putus cinta, nggak mandi lagi. Ya. Kenapa nggak mandi lagi? Ya buat apa dia mandi gitu kan? Nggak mau kemana-mana gitu kan. Bukan cuma orang yang punya pacar, saudara. Orang menikah, suami istri bertengkar ya. Waduh, suaminya malas mandi. Kenapa? Ya ngapain mandi, nggak akan bercinta gitu ya. Ibunya juga malas mandi, kenapa? Berantem sama suaminya. Jadi orang yang tidak bahagia, dia juga berubah. Tapi berubah ke arah yang tidak baik. Tapi orang yang bahagia, ya kan? Punya pacar, waduh bahagia. Nggak biasa mandi-mandi, ya kan? Nggak biasa pakai minyak wangi, dia beli deodoran. Kenapa? Dia bahagia. Kenapa bahagia? Dia ada cinta, dia dicintai, dia punya pacar. Ada yang menerima dia. Jadi ketika orang ada yang menerima, dia bahagia. Ketika dia bahagia, dia berubah. Kita ambil prinsip ini. Kenapa Anda tidak menerima pasangan Anda setelah Anda menikah? Kenapa Anda menuntutnya dan menuntutnya dan menuntutnya dan pengen merubahnya dan justru tidak berubah? Tapi kalau Anda gunakan ilmu, waktu seperti pacaran dulu. Orang punya pacar merasa diterima, dia bahagia, dia berubah. Maka gunakan prinsip ini, terima pasangan Anda, bahagiakan dia. Ketika dia bahagia, dia berubah. Tapi jangan menerimanya dalam rangka merubahnya. Anda akan capek di tengah jalan. Saya sudah capek-capek menerima, saya sudah capek-capek berbuat baik, kok dia nggak berubah-berubah. Anda menerimanya karena Anda mencintainya. Ketika Anda mencintai, Anda menerima. Ketika dia diterima, dia bahagia. Jadi sebenarnya hidup ini sederhana. Kalau kita mau menyederhanakan, hidup ini rumit. Kalau kita membuatnya menjadi susah. Ya, bahkan sering orang berkata, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Ya itu kalau urusan KTP gitu ya, urusan paspor, urusan visa, urusan pajak, urusan surat. Kadang-kadang dibikin susah ya, dibikin susah aja mau, kenapa dibikin gampang? Tapi untuk urusan pernikahan, Anda tidak harus membuatnya susah. Anda harus membuatnya sederhana. Dan sederhana saja. Terima pasangan Anda seperti Anda waktu pacaran dulu. Ada cinta. Cinta berarti menerima. Ketika kita saling menerima, maka pasangan kita bahagia. Dan ketika dia bahagia, tentu kita kembali dibahagiakan. Karena bagaimanapun juga berlaku hukum. Hukum tabur tuai. Kalau kita menabur padi, tidak akan menuai kacang, bukan? Kita menabur kebaikan, kita akan tuai kebaikan. Berlaku dalam agama apa saja. Kita percaya akan hal ini. Hukum tabur tuai. Jadi terima pasangan Anda. Karena dia punya kebutuhan yang dia tidak bisa sendiri. Ketika dia diterima, dia bahagia, dia berubah. Mari kita bangun keluarga yang bahagia dengan saling menerima satu dengan yang lain. Salam bahagia.